Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Adi Permana. Hmm, di sini saya ingin menjelaskan komponen-komponen di dalam motherboard atau mainboard. Video ini dibuat bertujuan eh, untuk tugas kuliah organisasi komputer. Kita tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Pertama-tama, apa itu motherboard? Apa itu motherboard atau mainboard? Eh, Motherboard yang bermakna papan induk atau mainboard artinya papan utama. Kenapa disebut papan utama? Karena hampir sebagian besar perangkat keras komputer akan terhubung atau terkoneksi padanya, baik yang di dalam seperti hard disk, memori utama, prosesor, dan lain-lain. Juga perangkat keras yang ada di luar eh, seperti keyboard, mouse, monitor, dan lain-lain. Selain sebagai tempat terkoneksinya, selain sebagai tempat terkoneksinya berbagai perangkat keras, dia juga berfungsi untuk menghubungkan antara perangkat keras satu dengan perangkat keras lainnya. Oke, selanjutnya soket prosesor. Soket prosesor itu adalah tempat dudukan prosesor pada motherboard. Selanjutnya prosesor yang ada di dalam sini, ini di tengah sini. Prosesor adalah otak atau komponen pada komputer. Terus selanjutnya heatsink adalah logam yang didesain khusus, yang dibuat dari tembaga, yang berfungsi untuk memperluas transfer data dari sebuah prosesor dan membantu proses pendinginan prosesor itu sendiri. Selanjutnya, short memory yang berfungsi sebagai tempat untuk memasang RAM. Short memory yang berfungsi untuk memasang RAM. Selanjutnya itu not itu ada not read, berfungsi menjembatani arus data. Di sekitar memori prosesor. Terus ada baterai CMOS. Ini berfungsi untuk memberi daya kepada BIOS. Terus selanjutnya slot PCI Express. Salah satu fungsinya adalah sebagai pengganti PCI
standar. Biasanya di dalam motherboard terdapat beberapa seperti ini, ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 di dalam motherboard. Contohnya seperti PCI Express X1, X4, X8, dan X18. Terus power supply connector. Berfungsi sebagai perangkat keras yang memberikan arus listrik yang sebelumnya diubah dari bentuk arus listrik yang berlawanan atau AC ke DC. Terus ada slot IDE, terus ada slot ID, I, dan SATA. Bentuk yang berbeda, namun memiliki fungsi yang sama untuk menghubungkan hard disk, CD, atau DVD ROM ke motherboard. Terus selanjutnya ada transistor, fungsinya sebagai penguat arus. Terus ada resistor berfungsi sebagai mengatur dalam membatasi jumlah arus yang mengalir dalam suatu rangkaian. Terus di sini ada port konektor for integrated errors. Pertama-tama itu ada port PS2MOS, digunakan untuk menghubungkan mouse. Terus port to keyboard. Port ini disebut dengan serial 2, digunakan untuk menghubungkan keyboard. Port serial berfungsi untuk transmisikan 1 bit informasi pada satuan waktu. Port PGA umumnya digunakan untuk menghubungkan antara komputer dengan monitor. Terus ada port fireware adalah bentuk port serial yang menggunakan teknologi fireware untuk mentransfer data dengan perangkat elektronik di dalam komputer. Terus ada port LAN. Terus ada port LAN berfungsi untuk menghubungkan komputer dengan jaringan LAN. Terus ada port USB. Ada port USB
card berfungsi menghubungkan CPU dengan perangkat audio yaitu speaker, mic, dan TV tuner. Terdiri dari 3 port yaitu line in, line out, dan mikrofon. Terus ada soket baterai. Soket baterai CMOS sebagai tempat terpasangnya baterai CMOS. Terus ada power connector. Power connector power connector berfungsi untuk menghubungkan motherboard dengan power supply. Terus ada BIOS. Selanjutnya ada BIOS yang berfungsi sebagai kontrol seluruh perangkat atau hardware yang ada di dalam komputer. Terus harusnya di sini ada RAM atau Random Access Memory berfungsi sebagai penyimpanan data sementara atau memori dan berbagai instruksi program sehingga proses penyimpanan data dan menjalankan program akan semakin cepat sesuai besarnya RAM komputer tersebut. Dan kita akan melihat ada video untuk pemasangan kita akan melihat video pemasangan instalasi kartu ekspansi pada motherboard atau mainboard. Oke. Langkah-langkah instalasi dan konfigurasi untuk kartu ekspansi dapat diringkas sebagai berikut. Yang pertama, pastikan komputer sudah dimatikan atau dalam keadaan off. Yang kedua, pasang kartu adaptor ke slot yang tersedia. Ketiga, hubungkan ke power, biasanya pada penginstalan kartu video. Terus yang keempat, setelah komputer menyala, kemudian install drivernya untuk fitur flow dan play sudah bekerja secara otomatis. Jika ada yang kelima, jika adaptornya tidak dikenali, periksa BIOS untuk pengaturan konfigurasi. Terus yang keenam, untuk opsi konfigurasi lainnya gunakan utilitas yang disediakan oleh pabrikan jika berlaku. Nomor 6. Selanjutnya lihat dokumentasi yang disertakan dengan adaptor atau situs web produsen.
untuk persyaratan atau opsi konfigurasi tambah. Dan sampailah kita di kesimpulan. Baik, kesimpulan dari video ini adalah motherboard adalah komponen vital dan sentral yang merupakan kapabilitas, kompatibilitas, dan potensi kinerja dari seluruh sistem komputer. Tanpa motherboard, perangkat keras di dalam komputer tidak dapat terhubung dan berfungsi. Kira-kira sampai sini saja dulu video ini dibuat. Terima kasih. Saya Adi Permana, Universitas Islam Banjarmasin, Muhammad Arsyad Al-Banjari, dengan NPM 2510010344. Pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.